Wassalatu wassalamu ala rasul ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali lagi berjumpa. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran mengenal kisah para nabi ulul azmi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki kisahnya Nabi Nuh alaihi salam bagian pertama, dan juga sejarah atau sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan yang ada di muka bumi, ya. Nah, sebagaimana yang bisa kalian lihat ya, adik-adik rahimakumullah, di sini kita sambil murojaah. Nabi Nuh alaihi salam ya bernama Nuh bin Lamik bin Matushlah bin Idris bin Yarad bin Mahlayil bin Qainan bin Anusi bin Shith bin Adam. Nah, nama beliau di Al-Quran disebutkan sebanyak 43 kali, ya, dan beliau berdakwah ya selama 950 tahun, dan usia beliau alaihi salam itu lebih dari 1000 tahun. Ini yang diriwayatkan dari para ulama. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu berdakwah dan bersabar selama 950 tahun. Siapa yang berdakwah dan bersabar selama 950 tahun? Yaitu Nabi Nuh alaihi salam sendiri, ya. Nabi Nuh alaihi salam ya diriwayatkan dari para ulama ya dalam hadis ya, para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak usia 40 tahun. Ya, 40 tahun diangkat oleh Allah jadi nabi atau jadi rasul. Nah, Nabi Nuh alaihi salam dari umur 40 tahun terus berdakwah sampai ya 950 tahun lamanya mendakwahi kaumnya, ya. Dan di sini adik-adik rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang Allah utus, ya. Jadi kalau misalkan nabi dan rasul itu ada perbedaan. Gampangannya adik-adik ya. Gampangnya nih, kalau nabi itu biasanya dia diutus untuk kaumnya. Nah, dan dia ya fokus kepada kaumnya tersebut. Tetapi kalau Rasul, ya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bukan hanya untuk kaumnya saja. Dan juga dia membawa syariat baru, membawa peraturan baru. Seperti itu. Naam, tugas Nabi Nuh alaihi salam adalah mendakwahkan tauhid atau mengajak kaumnya agar mau beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam tugasnya yang paling besar adalah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dalam beribadah, tetapi juga menjelaskan kepada kaumnya bahwa mereka keliru dalam beribadah. Ya, mereka keliru dalam beribadah karena telah menjadikan berhala Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai yang diibadahi. Seperti itu adik-adik. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku,
sembahlah Allah saja, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Dan mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Al-Mu'minun ayat 23. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, adik-adik rahimakumullah, ya, dengan seluruh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus, diriwayatkan kalau nabi itu jumlahnya 214.000 orang, ya. Kalau rasul itu 313 orang. Semuanya, ya, nabi dan rasul yang pernah Allah utus tersebut mengingatkan manusia atau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata. Ya, makanya dalam hadis disebutkan para nabi dan rasul itu bapaknya satu, tapi ibunya berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah para nabi dan rasul itu inti ajarannya itu adalah tauhid, tapi syariatnya, peraturannya berbeda-beda. Seperti itu adik-adik rahimakumullah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam juga mengenalkan kepada kaumnya bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemberi rizki, dan Maha Keras azabnya. Nabi Nuh alaihi salam juga mengabarkan perihal hari kiamat, hari pembalasan, juga surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu ketika dia berdakwah, dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Surat Al-A'raf ayat 59. Nah, adik-adik rahimakumullah, seluruh para nabi dan rasul, ya, itu mengingatkan manusia, mengingatkan kaumnya bahwa setelah kehidupan yang ada di dunia ini, nanti kita akan dibangkitkan dan seluruh amal soleh kita akan dipertanggungjawabkan. Semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Dan hari kiamat itu dahsyat sekali. Bahkan adik-adik rahimakumullah, kalau kalian masih ingat pelajaran kita tentang tanda-tanda hari kiamat, yang waktu itu kita menceritakan tentang Dajjal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, tidaklah para nabi, setiap nabi dan rasul mengingatkan kaumnya nanti akan muncul Dajjal. Jadi para nabi dan rasul itu mengingatkan, ya, dan ngasih tahu adik-adik bahwa nanti di akhir zaman itu ada tanda-tanda hari kiamatnya. Kemudian nanti ada hari kiamat, nanti ada hari kebangkitan, nanti ada surga, ada neraka, semuanya sama. Ya, seperti itu. Dan Allah juga berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, yakni Nabi Nuh alaihissalam ngomong kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Surat Nuh ayat 10. Nah, adik-adik rahimakumullah, kata para ulama, para nabi dan rasul juga sama, yakni mengenalkan kepada kaumnya, mengenalkan kepada manusia bahwa Allah itu punya sifat dan nama-nama yang agung. Sifatnya apa? Allah itu Maha Pengampun, ya, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, dikasih tahu, dikenalin, seperti itu, ya. Dan inilah Nabi Nuh alaihi salam yang pertama kali yang mengenalkan manusia yang melakukan
kesyirikan di atas muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali. Yang memerintahkan kaumnya yang berbuat kesyirikan agar minta ampun, bertaubat. Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali. Kok bisa Kak Vicky? Kok Nabi Nuh? Emang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syif gimana? Nah, jadi adik-adik, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, sepanjang Nabi Adam, Nabi Syif, Nabi Idris itu nggak ada dosa syirik, belum ada kesyirikan. Adanya dosa-dosa yang mungkin seperti bohong, mencuri, membunuh orang, ya, ngata-ngatain orang, begitu. Ya, tapi kalau berbuat kesyirikan belum pernah nih. Nabi Nuh ini yang pertama kali adik-adik. Ya, makanya Nabi Nuh ini pahalanya besar banget. Kenapa? Karena dia adalah Rasul pertama. Ya. Dan juga Allah berfirman, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Yang artinya, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Surat Nuh ayat 11. Maksudnya apakah Vicky? Nah, adik-adik di ayat setelahnya, Nabi Nuh alaihi salam juga mengingatkan, mengenalkan kepada kaumnya bahwa Allah itu maha pemberi rizki. Rizki itu kan nggak mesti uang adik-adik. Rizki itu bisa apa? Anak yang soleh, anak yang soleha, terus apalagi punya kendaraan walaupun nggak bagus-bagus, nggak mewah-mewah, tapi berkah, ya. Terus apalagi kesehatan, ya, banyak, ya. Tuh. Nah, di antaranya rizki yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini adalah hujan. Tuh, dengan hujan Allah menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Dan juga binatang pun senang kalau hujan turun. Mereka dapat minum, mereka dapat makanan, ikan-ikan bisa berenang, kodok-kodok bisa saling bersautan. Ya, adik-adik. Dan juga Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Nuh ayat 25. Di ayat ini, Nabi Nuh alaihissalam mengenalkan kepada kaumnya, kaumku, nanti ada neraka. Di neraka itu ada api yang membakar setiap orang-orang yang memasukinya. Tuh, kayak gitu adik-adik. Oh, berarti Kak Vicky sama ya? Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ngingetin kita. Kalau kita beriman kepada hari dan akhir, kita harus beriman kepada surga dan neraka. Jadi semua dakwah Nabi dan Rasul adik-adik itu satu. Ya. Nah, inilah Nabi Nuh alaihi salam yang mengenalkan pertama kali kepada kaumnya yang berbuat kesyirikan. Tentang apa? Tentang adanya azab neraka. Tentang adanya kenikmatan di surga. Ya. Makanya adik-adik, kalau misalkan ya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik ya. Kita nih sekarang Kak Vicky dan kalian semua yang menghadiri kajian online ini apabila bukan karena hidayah dari Allah, kita bisa aja lahir ke muka bumi ini dalam keadaan bukan beragama Islam. Kita nggak kenal Allah itu siapa, kita nggak kenal Nabi Muhammad itu siapa, kita nggak kenal Al-Quran, nggak tahu cara baca Quran. Makanya adik-adik, kalau kita sekarang sudah beragama Islam, kita bersyukur, ya. Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya kita harus menjadi anak-anak yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bertakwa, mengerjakan setiap perintah Allah,
menjauhi seluruh seluruh larangannya. Nah, seperti itu ya. Nabi Nuh alaihi salam adik-adik diberi umur yang panjang, yaitu lebih dari 950 tahun. Ya, Kak Fikih, berarti umurnya Nabi Nuh alaihi salam lebih panjang dari Nabi Adam dong. Iya, betul adik-adik. Bahkan para ulama menyebutkan ada yang umurnya 1050 tahun, ada yang bilang Nabi Nuh umurnya 1200 tahun, ada yang bilang 1300 tahun, nggak ada yang tahu tapi adik-adik. Namun yang pasti adik-adik rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam itu usianya lebih dari 1000 tahun. Kok Kak Fikri tahu? Iya, pertama adik-adik, Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi nabi dan rasul usia berapa? Tadi Kak Fikri sebutkan. Usia berapa adik-adik? 40. Pinter Raisa, 40 tahun. 40 tahun ditambah dakwahnya 950 tahun. Kalau 950 ditambah 40 berapa adik-adik? 990. 990 tahun. Nah, belum lagi Nabi Nuh alaihi salam hidup setelah kejadian nanti. Ada tufan, ya, bencana alam yang Allah turunkan untuk menghilangkan atau untuk menghilangkan umat-umat yang berbuat kesyirikan, yakni kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kata para ulama, Nabi Nuh hidupnya masih panjang usianya. Berarti Nabi Nuh usianya lebih dari 1000 tahun. Dan umur beliau dihabiskan untuk beribadah juga berdakwah. Oleh sebab itu, Nabi Nuh alaihi salam mendapat julukan Abdan Syakuro. Abdan Syakuro artinya adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Fikih, tapi kan kalau dari ceritanya Nabi Nuh yang pernah aku dengar, Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Tapi istrinya nggak mau beriman. Anaknya ada yang nggak mau beriman. Bahkan Nabi Nuh kebanyakan kaumnya nggak mau beriman. Kok Nabi Nuh dibilang hamba yang bersyukur? Kenapa? Iya adik-adik. Karena Nabi Nuh alaihissalam mengisi hari-harinya, mengisi usianya dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan kesulitan ketika berdakwah, ketika mengajak orang untuk menyembah Allah, mengajak orang menyelamatkan dari kesyirikan menuju tauhid, Nabi Nuh dapat gangguan, Nabi Nuh diejek-ejek. Nabi Nuh nggak marah sama mereka adik-adik. Tapi Nabi Nuh pulang ke rumah ketika malam, mau istirahat, Nabi Nuh alaihissalam sholat, Nabi Nuh alaihissalam doa sama Allah. Curhat. Makanya itu disebut Abdan Syakuro. Ya. Begitu, dan tidak ada manusia yang diberi gelar Abdan Syakuro kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Ini gelar khusus yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, berarti kalau misalkan Nabi Nuh sekarang sudah kita pelajari gelarnya ada dua adik-adik, ada Ulul Azmi dan juga Abdan Syakuro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50. 1000 dikurang 50 berapa adik-adik? Ayo yang jago matematika siapa nih? 950 tahun. Kak Vicky, kenapa Allah nggak bilang 950 tahun? Kenapa Allah bilangnya 1000 kurang 50? Nah, biar kita ini berpikir adik-adik. Biar ayat ini mudah kita ingat.
begitu. Sama juga Allah mengabarkan nama-namanya yang tinggi, yang agung, dan sifat-sifatnya kepada Rasulullah. Rasulullah bilangnya apa? Rasulullah nggak bilang 99. Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah itu punya nama 100 kurang satu. Nah, gitu adik-adik. Berarti, 100 kurang satu, 99. Kayak gitu. Nah, kemudian mereka dilanda tufan, banjir besar. Ya, tufan. Kalau kita topan. Topan itu apa adik-adik? Angin topan kan Kafik itu angin kencang. Nah, kalau orang Arab menyebutnya tufan itu adalah banjir yang besar yang menenggelamkan daratan-daratan yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Kabut ayat 14. Dan Allah juga berfirman, adik-adik rahimakumullah, dzurriyyatam dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Nah, inilah adik-adik dalil kalau Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan abdan syakura oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Surat Al-Isra ayat 3. Kak Fikih, kok bunyi ayatnya, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh? Maksudnya apa? Jadi adik-adik, kata para ahli tafsir, yang naik ke atas bahteranya Nabi Nuh alaihi salam itu cuma sekitar sedikit, nggak sampai puluhan orang adik-adik. Nanti Kak Vicky cek lagi ya, insya Allah ya. Pada pertemuan pekan depan, nanti Kak Vicky pastikan berapa sih orang yang ikut ke bahteranya Rasulullah Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, dari sebab mereka adik-adik kan semua orang tuh meninggal, semua orang kan kena banjir meninggal, nggak ada yang selamat. Ya, yang selamat hanyalah mereka yang mengikuti atau beriman kepada Allah dan juga Nabi Nuh alaihi salam yang naik ke atas bahtera. Lalu mereka beranak pinak lagi, sampailah sekarang kepada kita. Ya. Nah, disinilah adik-adik rahimakumullah, Nabi Nuh mendapat gelar yang ketiga. Banyak amat Kak Vicky, ada 3. Gelar yang ketiga adalah Abul Bashar. Ayahnya manusia. Ya, ayahnya manusia. Lah, Kak Vicky, kan ayahnya kita kan nenek moyang kita Nabi Adam. Iya, jadi adik-adik, nenek moyang kita tuh jadi kayak ada 2 gitu loh, ya. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam beranak pinak tuh banyak orang, tapi karena mereka berbuat kesyirikan, ya didakwahi udah hampir 950 tahun, nggak ada yang mau beriman, daripada mereka berbuat kerusakan terus-menerus, turun-temurun. Nah, makanya Allah turunkan azab. Akhirnya sisa beberapa orang. Nah, dari sisa beberapa orang itulah diantaranya anak-anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang beriman. Karena yang nggak beriman itu cuma 1 adik-adik. Ya, nanti kita akan ceritakan pekan depan. Nah, itulah. Jadi gelar Nabi Nuh alaihissalam ada 3. Pertama ulul azmi, abdan syakura, abul bashar. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam. Nggak pernah berhenti, nggak pernah libur adik-adik. Kak Vicky aja kalau ngajar ada liburnya. Nabi Nuh nggak ada liburnya. Dan Nabi Nuh alaihissalam nggak pernah menyerah hingga membuat kaumnya marah adik-adik. Karena harusnya nggak marah ya adik-adik ya. Kalau misalkan kita itu diingatkan suatu kebaikan, masa marah? Misalkan diingetin sholat, misalkan diingetin sedekah, diingetin berbuat kebaikan, masa marah? Kan aneh. Ya, gitu. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah. Ya, kaumnya Nabi Nuh adalah kaum yang sangat ingkar.
Mereka apa? Mereka marah dan mereka mulai mengganggu Nabi Nuh alaihi salam. Mengganggunya gimana Kak Vicky? Dengan menghina Nabi Nuh, mencaci Nabi Nuh. Mencaci itu kayak ngebully gitu loh adik-adik ya. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Tuh adik-adik, kejam nggak? Ya, Nabi Nuh mau dibunuh, ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Mereka nih kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ngomong, wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, nggak mau diem, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau kamu nggak mau berhenti dakwah nih, nggak mau berhenti siang dan malam ngedakwahin kita, nanti kita lemparin batu kamu sampai kamu meninggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Dan Allah berfirman, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Dan juga anak-anak adik-adik rahimakumullah, pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kaya, ya, yang ada di zaman Nabi Nuh bilang, ya, orang-orang kafir nih adik-adik mereka bilang, orang ini yaitu Nabi Nuh tidak lain hanyalah manusia biasa, kayak kamu, kayak kita nih manusia biasa yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Tuh, Nabi Nuh dituduh adik-adik. Dituduh dakwahnya mau cari ketenaran, dituduh dakwahnya ingin mencari kedudukan, dituduh dakwahnya ingin jadi orang terkenal. Dituduh sama mereka, ya. Dan seandainya Allah mengkehendaki, tentu Dia akan mengutus malaikat. Jadi nggak mengutus manusia, yang diutus malaikat aja. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Ya iyalah, gimana mereka nggak mau mendengar kisah atau sejarah seorang rasul, seorang nabi, orang nenek moyang mereka nggak berbuat kesyirikan ya adik-adik ya. Kan yang bikin kesyirikan pertama kali ya mereka-mereka ini. Makanya Allah sayang sama mereka, Allah penuh kasih sayang kepada mereka, Allah utus Nabi Nuh. Ya, Allah utus ke Nabi Nuh untuk ngingetin mereka, Tuhan kalian itu bukan berhala ini, bukan Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, Nasr, bukan. Tuhan kalian itu Allah tuh yang nurunin hujan, yang maha pengampun, yang punya surga dan neraka, yang ngasih kalian anak, ya, yang ngasih kalian rizki, tuh, itu Allah. Gitu adik-adik. Dan adik-adik rahimakumullah, Allah pun berfirman, Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Dan pemuka-pemuka kaumnya berkata kepada Nabi Nuh adik-adik, wahai Nuh, sesungguhnya kami melihat kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya Allah ya Robbi, siapa coba yang lagi ngigau ini adik-adik? Dia ngigau, mengigau, lagi tidur ngimpi mengigau. Surat Al-A'raf ayat 60. Yang salah itu kan kaumnya Nabi Nuh ya adik-adik ya. Salah nggak mereka? Salah lah. Nabi Nuh benar. Ya, mereka nggak pernah beribadah. Mereka ini beribadah kepada patung, kepada berhala yang mereka buat sendiri, yang nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngasih manfaat dan mudorot, ya. Diingetin sama Nabi Nuh, malah mereka bilang Nabi Nuh sesat, ya. Dan adik-adik, para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang menghina Nabi Nuh alaihi salam itu semua anggota keluarga yang hidup di zaman beliau. Bahkan istrinya dan seorang anaknya kafir kepada Allah dan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi istrinya Nabi Nuh dan anaknya, ada yang tahu nggak siapa namanya adik-adik?
Namanya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh yang kafir. Namanya Kan'an. Pinter ya. Nggak mau beriman sama Nabi Nuh alaihissalam. Nah, adik-adik, jadi kan usianya Nabi Nuh ini kan panjang banget. Usia kaumnya pun juga panjang. Jadi, yang menghina Nabi Nuh alaihissalam itu mulai dari buyut, kakek, ayah, anak, cucu, cicit, ya Allah, 6 nih, 6 generasi, bahkan lebih. Sampai kalau satu orang umurnya 100 tahun adik-adik, berarti 10 generasi. 10 generasi itu menghina Nabi Nuh alaihissalam. Ngatain Nabi Nuh alaihissalam orang gila, ngatain Nabi Nuh alaihissalam orang tersesat. Apalagi nanti nih adik-adik, kisah ketika Nabi Nuh alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk membuat bahtera. Lebih diganggu lagi Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun." Dan bacakanlah kepada mereka berita penting, berita yang sangat besar tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu." Ya, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Hanya kepada Allah aku berserah diri. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, untuk ngebunuh aku, kata Nabi Nuh. Udah, kalau kalian nggak tahan lagi, udah bunuh saya aja. Saya tawakal sama Allah. Ayo coba, mana? Kalian berani nggak? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Udah, ayo terus terang aja. Kalian mau bunuh saya? Kata Nabi Nuh. Begitu adik-adik. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menantang kaumnya diem adik-adik. Takut. Ya, takut kaumnya Nabi Nuh. Ya, cuma bisanya apa? Bisanya ngomong. Ya, bisanya sama Nabi Nuh tuh menghina. Begitu. Kenapa Kak Vicky kok mereka takut sih? Kenapa kok mereka nggak mau berkumpul terus membunuh Nabi Nuh alaihissalam? Karena adik-adik rahimakumullah, sebenarnya di dalam hati mereka itu tahu kalau Nabi Nuh itu seorang nabi. Kalau mereka tuh tahu bahwa Nabi Nuh itu seorang rasul. Dan mereka tuh tahu bahwa Allah itu maha pencipta. Tapi mereka lebih cinta dengan penyembahan berhala. Na'udzubillah. Ya. Karena mereka lebih cinta menyembah berhala, mereka lebih cinta menyembah Wad, Suwa, Yawuth, Ya'uq, dan Nasr, mereka akhirnya dibutakan oleh setan. Ya, mereka nggak dapat hidayah dari Allah. Mereka nggak dapat taufik dari Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Nah, inilah adik-adik ya kisah kedua dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, insya Allah pada pertemuan yang ketiga kita akan mempelajari, kita akan mengenal gimana sih proses ya Allah itu memerintahkan Nabi Nuh bikin perahu yang gede banget adik-adik. Perahunya besar banget, makanya disebut bahtera. Di dalam bahtera itu ada apa aja?
orangnya ada berapa, besarnya kayak gimana, dibuatnya pakai apa, terus dibuatnya di mana, terus berhentinya atau apa namanya kalau perahu itu berlabuhnya di mana. Nah, insya Allah kita akan pelajari pekan depan ya. Mudah-mudahan bukan pekan depan adik-adik, pekan berikutnya. Karena pekan depan kita akan belajar melanjutkan pelajaran hadis. Sampai sini adik-adik, apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Raisa, Iya, Raisa mau nanya apa sayang? gelar itu apa Kak Vicky? Oh, gelar itu apa ya? Kayak ustaz gitu loh, Raisa. Ya, kayak panggilan gitu. Ya, misalkan ada ustadz namanya ustadz siapa? Ustadz Vicky, ya. Atau Ustazah Raisa, gitu tuh, ya. Itu namanya gelar. Atau kayak misalkan nanti Raisa kuliahnya jurusan agama, S1-nya gelarnya BA, gelar S2-nya MA, gelar S3-nya doktor. Nah, kayak gitu, ya. Kayak panggilan. Jelas, Raisa? Ya, jazakallah khairan Kak Vicky. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Namanya Angga. Angga Saputra. Iya, Angga. Mencaci itu apa? Mencaci itu membuli, nak. Mencaci itu kayak membuli, ngatain orang. Tapi kata-katanya itu dengan kata-kata yang jelek. Yang apabila kata-kata itu diucapkan kepada orang lain itu akan sakit hati. Nah, kayak gitu ya. Ih, aku sebel sama dia. Dia orangnya tuh nanti akan jadi bersedih. Ya, gitu. Jelas? Baik, adik-adik, satu lagi terakhir mungkin. Siapa lagi yang mau nanya? Masih ada waktu? Saya Ustadz Iya, siapa? Zafran. Oh, Zafran. Ya, Zafran mau nanya apa? Bagaimana Nabi Nuh bisa mendapat gelar Ulul Azmi? Oh, bagaimana kok Nabi Nuh itu bisa dapat gelar Ulul Azmi? Nah, jadi mungkin Zafran baru ikut kajian ya. Jadi pada pertemuan yang lalu, Kak Vicky itu sudah menjelaskan Ulul Azmi itu apa sih? Nah, ini adik-adik. Ya, jadi Ulul Azmi itu adalah gelar bagi seorang nabi yang gigih dalam berdakwah, Zafran. Sabarnya luar biasa, sabare puol. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Nah, makanya Nabi Nuh alaihissalam bersabar terus berdakwah maka mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar Ulul Azmi. Nah, gelar Ulul Azmi itu ada 5 nabi. Pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, sudah adzan. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Kak Vicky, Wa jazakumullah khair wa fiki barakallah. Jazakallah khairan Kak Vicky. Iya. Wa jazakumullah khair Raisa. Waalaikumsalam.